Baik, teman-teman sekalian, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Pertama sekali, jangan lupa kita panjatkan puja bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakni ini merupakan pertemuan kita yang ke-14 ya, tentang diskusi dan praktek. Tapi kita itu banyaknya lebih ke diskusinya dulu ya. Nanti prakteknya kita buat di sesi akhir. Seterusnya salawat dan salam selalu kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan selalu kita harapkan syafaatnya beliau di hari kelak kemudian. Nah, baik teman-teman sekalian, hormat sama-sama sudah berhadir di hadapan kita bersama, baik yang offline maupun yang via Zoom. Di sini narasumber ataupun pemateri kita kali ini yaitu bersama Bapak Nur Yaman, SPTK. Beliau ini merupakan seorang pustakawan ahli media perpustakaan SPS UIN Syed Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi tema pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan digital literasi, yang mana sedikit ya saya menyinggung tentang digital literasi ini merupakan sesuatu hal yang udah familiar, atau dalam arti bukan sesuatu hal yang baru, tapi teman-teman sekalian udah sering mendengar ataupun melihat bagaimana digital literasi itu sangat berkembang, khususnya di dunia akademik. Nah, bagaimana nanti digital literasi ini membantu ataupun mensupport sistem dalam mensukseskan akademik dalam mensukseskan ataupun dalam melancarkan bagaimana pembelajaran kita ataupun penelitian riset kita, sehingga digital itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, oleh karena itu, berhubungan pada kesempatan kali ini, tema kita terkait dengan digital literasi untuk mensukseskan pendidikan akademik. Di sini kami selaku istilahnya penyelenggara kegiatan menghadirkan di hadapan kita bersama pemateri ataupun narasumber yang memang betul-betul sangat kredibel dengan kegiatan kita yang sesuai dengan tema pada siang hari yang berbahagia ini ya. Baik, mungkin saya selaku moderator tidak panjang lebar lagi menyampaikan pembukaan. Mungkin saya cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama, baik teman-teman yang offline ataupun yang online, sama-sama bisa kita menyimak pembicaraan ataupun diskusi kita pada siang hari yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada pemateri ataupun narasumber untuk menyampaikan materi kita pada siang hari yang berbahagia. Kami silakan. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan langsung aja ya. Oke, di sini kita akan berdiskusi terkait dengan digital literacy for academic success. Jadi, digital literacy itu juga bagian penting ya dari aktivitas akademis yang perlu kita perhatikan. Dan pada kesempatan kali ini, karena academic success itu dan juga digital literacy luas pembahasannya, jadi kita akan mulai dari introduction dan juga initial practice-nya seperti apa.
Oke, sekarang kita akan mulai diskusi nih langsung, karena akan sambil gitu ya. Diskusi dengan pematerian saya akan kemas langsung untuk pemateriannya. Saya coba atur dulu layarnya. Oke, maksudnya tadi kalau datang di sini ada beberapa, saya akan bagi kelompok untuk kegiatannya. Karena di sini ada berempat, boleh dibagi dua aja. Jadi ikut aja ya, di dibagi dua kelompok coba. Boleh Pak. Kali ya, saya sama mbaknya. Oh ya udah boleh silakan. Deketan aja, deketan aja. Dan harus ada komputer ya, satu yang terhubung ke internet per kelompoknya. Yang online tidak bisa, jadi kita praktik yang di sini aja. Oke, sekarang ini semuanya bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu artinya boleh konfirmasi kalau ada mispersepsi. Oke, ini diskusi pertama. Eh, di sini ada Mas Komang dengan siapa? Nama panggilannya? Panggilannya Ika. Ika. Iya. Iya. Kalau Iya, dia Mardia. Mardia, oke. Iya aja ya. Ini dengan Mas Floyd sama Siti. Oke, jadi ada timnya Mas Komang, ada timnya Mas Floyd ya. Oke. Pertama, boleh nih. eh, di slide ini kan sudah ada pertanyaan. Do you think information literacy and digital literacy are different? Why and why not? Oke, silakan dijawab. Boleh diskusi jawabannya jawaban kelompok ya, bukan jawaban individu. Oke. Waktu untuk diskusinya saya kasih 3 menit. Nanti setelah 3 menit langsung disampaikan apa sih pendapat kalian tentang slide ini. Oke. Saya akan set timernya dulu. 3 menit dimulai dari sekarang. Untuk yang hadir online ini ada Mas Irsan, silakan boleh Mas Irsan dan yang lainnya kalau yang di Zoom, kalau punya pendapatnya boleh di chat, diketikkan ya tentang jawaban dari pertanyaan yang ada di screen yang sedang aktif, boleh. Dalam bahasa Indonesianya, apakah literasi informasi dan juga literasi digital beda? Kalau nggak beda, kenapa? Itu kurang lebih. Silakan nanti boleh di chat kalau yang sudah hadir secara langsung di sini.
Ya mungkin Mas Fawait ya sama timnya di sini biar masuk ke sini nanti. Atau misalnya di sana bisa. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Silakan dari tim mana dulu yang mau menjelaskan jawaban dari yang tadi ditunjukkan. Dari timnya Mas Wahid deh. Oke. 3 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan menjawab secara singkat saja karena dia memberi waktu saya hanya 3 menit. Kalau information literasi, kalau menurut saya yang saya baca tadi, yang saya temukan itu adalah sebuah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki perorangan. Jadi harus mengetahui suatu informasi atau memiliki kemampuan tersendiri yang ada di dalam diri. Kalau dilihat sendiri itu harus kembali kepada dirinya sendiri. Back to the inside. Intinya sesuatu yang kembali kepada diri kita sendiri. Kalau informasi, kalau digital literasi adalah suatu kemampuan untuk membaca informasi yang ada di dalam media tersebut. Jadi bedanya antara information literasi dan digital literasi, kalau informasinya itu sesuatu pengetahuan yang dimiliki perorangan, kalau digital literasi dia bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi untuk mencari apa informasi tersebut yang ada di dalamnya. Itu kalau menurut saya pribadi yang saya temukan. Mungkin itu saja. Mau ditambahin timnya? Udah, tidak. Oke. Oke, berarti beda ya jawabannya. Beda ya. Berarti antara digital literasi informasi dan informasi literasi itu dua konsep yang berbeda. Betul? Oke, berikutnya silakan. Baik Pak, saya akan coba bilang Pak ya. Ya. Jadi antara Diaktifkan aja tuh itu. Biar yang biar terekam gitu. Oh, iya, baik. Jadi saya akan menyampaikan sedikit tentang informasi literasi dan digital literasi ya. Jadi menurut saya pribadi dan juga saya diskusikan dengan Mbak Merdia juga, ini memang sebetulnya ada perbedaan signifikan, tetapi ada persamaannya juga. Istilahnya persamaan dan perbedaan itu persamaannya dari sisi tujuan gitu. Nah, kalau dilihat perbedaannya, yang mana literasi informasi itu merupakan sesuatu hal pengetahuan, knowledge, dalam arti wawasan luas, yang mana pengetahuan itu bisa didapat dari berbagai aspek. Dia nggak fokus kepada satu media, dalam arti tidak fokus kepada dalam satu objek, bisa langsung melihat, observasi, ataupun mengkaji secara langsung gitu ya. Nah, jadi ya objeknya tidak memang ada gitu ya, di abstrak gitu. Nah, itu menurut saya informasi literasi gitu. Nah, sementara kalau memang digital literasi itu dia itu sudah pasti memiliki objek gitu Pak. Pokoknya informasi digital atau digital informasi itu lebih mempunyai objek tertentu, dalam arti ada media, baik dari media masa sekarang, telekomunikasi, internet, dan yang lain sebagainya. Dan juga seperti buku-buku, koran, ataupun artikel-artikel lain lah. Itu menurut saya juga Pak. Nanti ditambahi sama Mbaknya juga. Juga dari sisi tujuannya ini sudah jelas ya, literasi itu menambah pengetahuan, wawasan, macam gitu ya. Mana tujuan dari antara informasi, literasi, digital, literasi itu memiliki hal yang sama, tapi perbedaannya menurut saya lebih signifikan kepada objeknya, gitu Pak. Kalau informasi literasi tadi itu dia objeknya itu gimana ya? Tidak ada atau tidak kelihatan, harus gitu ya. Sementara digital literasi itu udah pasti harus punya objek, gitu Pak. Menurut saya gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mardia.
ditambahkan? Sama menyimpulkan saja ya dari hasil pemahaman saya. Ini berangkat dari feeling, feel bicara, karena belum banyak pelajaran tentang terkait informasi literasi dan digital literasi. Sama satu kaitannya dengan perangkat kemampuan untuk kecerdasan seseorang dalam menemukan literatur yang dicari. Kalau information literasi dia lebih umum. Tapi di kita itu fokus ke digitalisasi saja digital. Kalau information itu luas sekali kaitannya dengan tadi misalkan itu kan tidak terbatas pada data yang kita cari itu hanya digital saja. Bahkan naskah-naskah kuno, kemudian hasil penelitian lapangan, meskipun digital itu tidak menangkap, kita bisa menggunakan tadi data-data kita sebagai informasi dalam mencari satu. Nah, itu bisa jadi umum dan khusus. Kalau ini dan saya nanti narasumber lebih detailnya gitu. Bisa saja sih itu lalu Siap. Oke. Nah, back to laptop. Oke, terima kasih ya kepada peserta yang hadir yang sudah berdiskusi. Saya cek dulu deh peserta yang hadir secara online, apakah ada yang memberikan tanggapan. Tadi saya minta untuk di chat ya. Oke, sepertinya saya tidak melihat ya. Guys, ya, ini juga dari mana? Boleh timnya ini? Ya, kita semuanya diskusi, jadi di deketan aja. Oke, tadi sudah jelaskan dan juga dipaparkan ya oleh timnya bahwa information literacy dan digital literacy, kalau saya menangkap dua-duanya berbeda ya. Terlepas dari aspek apa yang membedakan, pada intinya berbeda. Oke, di sini saya menyetujui ya bahwa information literacy dan juga digital literacy itu dua konsep yang berbeda di sini ya. Ini ya. Nah, di sini sudah mungkin ya. Oke, nah di sini berbeda ya kalau misalnya berdasarkan definisi. Jadi saya mengutip dari definisinya American Library Association. Nah, kalau information literacy itu seperti ini ya kurang lebih. Jadi ketika kita perlu informasi yang dibutuhkan, kita bisa menggunakan information literacy. Sedangkan digital literacy, yang bedanya itu dia fokus. Kalau information literacy, itu informasinya tadi bisa apa aja. Ya, informasinya tidak terbatas formatnya. Misalnya mau itu buku, naskah tercetak, mau itu apapun lah informasinya, itu information literacy. Jadi tidak ada batasan format, tapi kalau digital literacy itu
kalau misalnya sudah digital berarti sumber informasi yang ada di Kalau tahu, 2008 ini ada 2006. Jeruk itu lah. Kalau jeruk itu kan 15. Kalau story ya kan? Harus berarti Juara. dari grup itu Juara deh, Pin. dua. Derby. Salah kan lima. Derby gede. Besar. Kamu mah jadi pistar lihat. Oh, lah. Terus ada apa? Bahasa Arab apa? Anggo di kampung mah di pe. Kadang dia hano, marsukarian mangsuni marak juara. Di baru Indonesia dikasih Pinter di baru. Terus coba. Kampung mah ya. Tidak kali. Dari dia ikut lagi. Fitri Anissa. Oh lah, keren. Kayaknya jeruk. Nah, foto sangi, oke. Enggak, supaya ini ya si. Ini sebanyak kan? Si Hanayana, udah juara umum waktu pertama tadi, hai. Ini paling pintar tuh dia, maksudnya itu kamu kalau sekolah ya kan? Iya dong, kan? Bisa. Iya ada bapak. Suara apa? Terus saya baca. Jadi ada kakak tinggal di Senari dia. Salah kak. Pendapat. Itu dong, dong. Dia sana di sampingan, Dorai. Samping gitu. Aduh, nggak usah nonton ini dia. Nah, itu ada. Kan biasa dong. Suara tinggal. Cuma nggak dibuat ya. Yo. Istri tinggal. Ngomong bahasa Inggris. Jadi mau pengalaman, ada pengalaman. Oh, mana? Macam apa? Pintar di Jakarta. Masih tipikat berarti. Oh, kan. Mengundang Anda. Kirim isi ayo. ya. Udah buka pegang. Kalau di sini ada tambahan teknologinya. Ya, jadi kalau digital literacy itu pasti kita akan kental sekali dengan teknologi gitu. Oke, next. Oke. Nah, diskusi berikutnya nih. Kira-kira iya ya. Baik ya. Kira-kira coba bisa dibaca dan diterjemahkan kira-kira apa yang akan diskusikan dari slide ini. Karena ya kan Malika motobang nabi kan motobang nabi. Anaknya dua. Anak lain. Kebarat mangkat video paling sebagian. Sudah mengganti nabi. Tahu. Apa sebaliknya? Ya. Karena gua emang itu banget. Kalau according to me ya, Mm-mm. artinya setiap orang itu kan secara sadar itu sudah punya keterampilan dalam informasi literasi ya. Karena itu sudah dibangun dari mereka sekolah dasar, BPM, buat karya tertentu, terus dan data baru dan tes meeting, akses jurnal, dan ketika tentunya tinggi bagaimana memparafrase ya itu. Nah, makanya di sini yang dibutuhkan digital, tapi di antara keduanya itu tentu yang lebih utama adalah yang pertama itu tadi informasi literasi itu lebih utama karena secara tidak langsung memang kita dari awal itu sudah dibekali itu mulai dari kita kecil itu sudah punya secara tidak langsung ya punya keterampilan kecakapan dalam mencari informasi. Oke. Sekarang dari yang sebelahnya deh. Panggilannya tadi Siti. Oke.
Oke, jadi mana nih yang lebih dulu diperlukan deh misalnya, apakah information literacy atau information literacy? Oke. Ya, jadi betul ya, information literacy first. Jadi saya setuju bahwa sebetulnya ketika kita belajar pertama kali, misalnya itu menangis misalnya karena kita lapar ya, itu kita kan berusaha untuk mencari bagaimana caranya supaya kebutuhan kita itu terpenuhi kan, makanya kita menangis misalnya. Terus misalnya waktu kita masih kecil, kita pengen tahu nih cara mengucapkan lafal tertentu, akhirnya kita mendengarkan informasi dari percakapan orang tua kita atau saudara kita. Nah, itu tuh sebetulnya sudah terbentuk information literacy sejak kita mungkin dari kandungan ya, bagaimana kita berinteraksi dengan eksternal dan sebagainya. Nah, akan tetapi itu adalah kemampuan literasi yang sudah ada pada manusianya gitu. Tapi belum kita pastikan apakah itu sudah sesuai atau belum. Apakah itu sudah sedang tujuan atau belum gitu. Apakah itu efektif atau tidak. Nah, makanya kenapa suka ada walaupun misalnya dia dewasa, walaupun dia misalnya sudah profesional, tapi masih misalnya tingkat literasi informasinya rendah. Karena antara tujuan yang dia inginkan dengan informasi yang dia dapatkan itu kadang tidak relevan gitu. Dan di konteks akademik kita pengennya misalnya jurnal ini kriterianya, tapi ketika misalnya kita mencari di internet dapatnya ini. Nah, itu yang lebih kompleks lagi. Kemudian digital literacy khususnya ini dalam konteks akademik ya. Jadi ketika misalnya kita belajar misalnya itu di lingkungan akademis, kita itu sebenarnya lebih senang mana nih? Apakah lebih senang Zoom? Indikasi ya, ini indikasinya. Apakah kita lebih senang online? Apakah kita lebih senang LMS, MOOC, atau misalnya kita lebih senang tatap muka langsung kayak begini ya, yang hadir peserta. Nah, orang yang dengan digital literasinya sudah baik, dia tidak akan khawatir gitu kalau belajar online itu. Gampang online itu tinggal fitur-fitur ini saya udah tahu di Zoom gitu. Misalnya, coba misalnya Mas Fawaid misalnya share screen misalnya ya. Orang yang digital literasinya tidak bisa itu ada kekhawatiran, aduh nanti gimana ya kalau saya disuruh share screen gitu. Itu atau misalnya nanti kita bikin Google Classroom ya, belajarnya di Google Classroom gitu. Nah, orang yang digital literasinya gak bagus, dia itu ada kekhawatiran, apa ya Google Classroom itu gitu. Nah, nanti sabit tugasnya by link ini ya, orang yang tidak terbiasa dengan fitur-fitur digital seperti itu, mereka ada kekhawatiran tidak bisa maksimal, misalnya entah dia tertinggal, entah dia tidak tahu gitu cara menggunakannya. Nah, itulah digital literasi itu bedanya bukan hanya mencari informasi, tapi bagaimana kita menggunakan tools digital yang ada di masa lalu yang sedang tren, bahkan untuk bisa menggunakan alat-alat digital literasi di masa depan. Misalnya kan sekarang teman-teman ingat nggak fitur-fitur yang di Zoom pada tahun 2019 dengan yang ada di sekarang. Nah, kalau misalnya kan tahun 2019 itu fitur Zoom itu ada apa, sekarang itu udah ada apa. Nah, orang dengan digital literacy itu adaptasinya cepat gitu. Dan dia ada namanya itu kemandirian, di sini namanya itu self-directed learning. Jadi orang-orang yang digital literasinya bagus, dia itu punya apa ya, punya sense of learning-nya itu by themselves gitu. Jadi mereka itu mandiri gitu, tidak anti teknologi itulah gitu. Ada teknologi baru itu disangkanya kayak aduh ini mah tidak bisa tergantikan oleh robot misalnya. Nah, justru kan sebetulnya kalau tidak mau tergantikan, kalau misalnya peran-peran kita tidak mau tergantikan, ya kita harus punya skills itu untuk bisa survive dengan digital itu gitu. Jadi kitalah yang akan mengendalikan alat-alat gitu, bukan kita malah dikendalikan oleh digital tools. Nah, di sini kan juga sudah jelas ya, kalau misalnya teman-teman sekarang punya self direct learning, bahwa saya itu, nah itu sudah ada pertanda digital literasinya itu
ke arah yang lebih baik gitu ya, daripada khawatir tidak mau belajar, anti teknologi dan nitip gitu, udah kirim sama kamu aja gitu ya, ini tugas saya gitu. Atau saya bikin PowerPoint dengan tools yang lain gitu misalnya, atau bikin video editing dan sebagainya, itu sebetulnya skill-skill literasi digital. Nah, ini bagaimana sih supaya kita itu benar-benar dikatakan seorang yang literate gitu ya secara digital, atau benar-benar dianggap sudah expert lah, atau misalnya sudah digital literate gitu. Nah, di sini saya juga mengutip dari Tanganian. Nah, pertama itu harus menguasai information management. Nah, ini luas banget ya, information management itu termasuk tadi literasi informasi. Bagaimana kita menemukan informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita, antara match gitu ya. Nah, ini anggapnya udah selesai lah ya. Terus copyright licensing gitu. Karena yang membedakan antara konten digital dengan cetak itu lisensinya. Ya, kalau konten cetak kan kita udah pasti misalnya buku yang kita baca itu sudah ada di sana ya copyright-nya, kan ada di bacaannya tuh. Nah, berarti kan dia udah masuk ke tahapan. Tapi kalau digital konten misalnya ada foto nih di Google, kita comot jadikan ilustrasi di PowerPoint kita. Nah, apakah kita tahu lisensinya itu apakah boleh dengan copy dan sebar, apakah itu harus menghubungi si author atau fotografernya atau desainernya? Iya, ada yang di open access, ada yang sisi pokoknya common kreatifnya lah, atau sisinya kita harus lihat ada sisi buy apa, apa komersial. Nah, memang sih itu tuh kita tidak memperhatikan sedetail itu, tapi ini untuk mengantisipasi ketika suatu saat kita disud. Jadi ada yang mengadukan gitu loh. Itu kayaknya karya saya gitu yang diupload di Google, kenapa di ilustrasinya tidak dicantumkan sumber saya gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya harus ke sana. Terus ethical consideration termasuk tadi. Pokoknya segala bentuk apa yang kita ambil dari online untuk akademik terutama ya, internet digunakan sebagai sumber informasi itu wajib mencantumkan link. Minimal itu link dan dikasih tanggal kapan kita ngakses linknya gitu. Dan yang membedakannya lagi, tadi kan disebut-sebut ya misalnya sama Mas Fawai dan juga rekannya bahwa information literacy itu lebih individual gitu ya, lebih ke diri kita sendiri gitu ya. Ya memang bisa dikatakan demikian. Nah, dan ketika kita sudah literasi informasinya bagus, nah kita juga bisa meningkatkan digital literacy dengan collaboration. Nah, nanti yang membedakan itu di sini collaboration. Oke, coba deh kita survei dulu lah sebentar ya. Nanti kita bisa melihat secara keseluruhan dari berlima ya berarti, karena justifikasinya harusnya lebih banyak. Nanti bisa dilihat kecenderungannya untuk ini apakah kita digital natives atau digital immigrant gitu. Ada berapa sih? 10 pertanyaan kalau nggak salah. Boleh diisi aja? Oh iya, nggak apa-apa. Scan, udah nanti saya coba. Oke, kalau udah saya akan izin stop share screen dulu, stop sharing dulu untuk nampilin hasil.
Ikrob Anda
belum mulai gitu. Maksudnya kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan jurnal-jurnal itu loh. Jangan yang misal kadang kan kita cuma baca abstrak ya, nggak menemukan PDF. Akhirnya kita masukkan itu abstraknya dengan jurnal tadi. Sebenarnya kan sebenarnya itu nggak pas ya karena kita belum dapat. Kebutuhan mendesak belum dapat PDF-nya, kita sudah dapat pendahuluan sama abstraknya, cuma masukin aja ke di atas yang sudah ada keterangan jurnalnya itu. Gimana itu? Menghindari hal seperti itu atau cara mendapatkan, jadi mungkin nanti bisa dikasih contoh jurnal-jurnal yang banyak nggak bisa diakses, tapi cara kita untuk bisa akses ke situ. Oke. Ini itu biasanya teman-teman kalau yang kunci kan kita kadang langsung nggak punya solusi ya, kecuali yang jurnal-jurnal yang bisa diakses di Store, di SPS gitu. Kadang kan ada yang juga nggak bisa dibuka. Hanya abstrak pengumuman sudah kita simpulkan di tulisan kita. Itu pernah nggak sih? Pernah. Ya kurang jujur maksudnya itu. Ya enggak. Jadi cuma dapat misalkan kadang kan cuma abstrak, pendahuluan sama kesimpulan. Kita nggak tahu isinya. Kan kita sudah ini yang kita butuhkan itu datanya sudah ditampilkan di abstrak sama kesimpulan. Jadi kita ngutip, kadang cuma baca abstrak, pendahuluan sama kesimpulan yang kita butuhkan mau kalau penelitian terdahulu biasanya lihatnya kan di situ abstrak sama kesimpulan. Soalnya cara kita ya sudah mencatatkan abstrak itu kan seperti perwajahan ya, cerminan dari isi gitu kan. Apa ya? Oh, nggak apa-apa ya, itu kayaknya yang lain banyak deh. Soalnya tadi mungkin yang kebutuhan mendesak ya, perbaikan harus tanggal sekian. Akhirnya kita belum dapat file komplitnya di PDF, cuma baru dapat pendahuluan, abstrak sama kesimpulan. Biasanya yang dikunci kan begitu ya. Bukan juga atau Oke, kalau saya lihat dari hasil surveinya tadi ya, masih ini ya, masih belum apa ya masih belum terbiasa lah dengan digital teknologi. Ya kalau saya lihat tadi, bahkan untuk hal basic misalnya kesalahan-kesalahan basic pun belum bisa belum bisa diperbaiki ya. Kalau saran saya sih, mending ini ya sekarang itu coba belajar kayak misalnya itu Zotero udah ada di Zotero udah oke, misalnya cara ngebaca hasil Turnitin udah bisa, cara membaca hasil pengecekan Turnitin similarity udah bisa ya, misalnya kayak warna ini sama ini berarti kan perbaikannya itu. Oke, terus misalnya udah bisa login ke yang di Langgan Jakarta, Gestor, repository bisa. Gestor udah tahu cara masuknya? Belum. Sebelum ya. Oke. Ya memang yang hadir di sini tuh perlu banget kayaknya belajar teknologi digital ya. Jadi makanya datang ke sini. Walaupun banyak tadi yang sebenarnya dengan 3 devices yang tadi digunakan itu harusnya sih terbiasa ya dengan teknologi, tapi nggak apa-apa karena punya kan belum tentu bisa ya mengoperasikan untuk kepentingan yang lebih lebih akademis. Oke, jadi apa sih kompetensi digital literacy ini? Yaitu pertama itu harus bisa informasi literasi dan data literasinya itu terpenuhi. Ya, yang kedua adalah
communication and collaboration, sampai problem solving. Nah, pada kesempatan kali ini, tadi kan initial step-nya itu kita harus menguasai ini dulu dah, information dan data literacy, yang paling utama dulu dari digital literacy ini. Nah, information dan data literacy itu, ini yang akan kita bahas. Jadi, ada banyak cabangnya. Nah, tapi yang akan kita coba diskusikan pada kesempatan kali ini adalah yang atas, browsing, searching, and filtering data. Oke, karena tadi kita harus beres dulu nih di information dan data literasinya sebelum ke tahapan berikutnya. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Jadi bedakan ya, kalau udah S2 sama S3 itu jangan lagi browsing, tapi searching. Bedanya kalau searching itu udah tahu apa yang akan dicari. Kalau browsing itu ibaratnya ya coba-coba. Misalnya kita entah misalnya hanya mengcopy paste judul, hanya mencari pengarang, misalnya sembarang lah ya, karena tidak punya tujuan spesifik, tapi benar-benar untuk browsing aja gitu. Ini masih tetap diperlukan browsing itu, tapi tidak dijadikan sebagai teknik untuk mencari informasi akademis ya, browsing itu. Tapi kita browsing, tapi kita harus searching. Istilahnya udah harus searching, jangan lagi browsing. Karena kalau browsing itu kita udah spesifik pencariannya. Terus ada filtering. Nah, ini filtering itu jangan malu-malu ya kalau misalnya kita punya keinginan itu ingin seperti apa informasi yang kita cari itu katakan aja, misalnya oh saya pengen informasinya tuh tentang ini, kata kuncinya ini, pengarangnya ini, nggak apa-apa, detailkan aja gitu, biar nanti filteringnya itu lebih gampang. Oke, nah browsing, searching, sama filtering itu digunakan untuk mencari tiga jenis ya dari digital literacy itu. Kalau informasi literasi kan informasi aja. Kalau ini itu ada information, data, dan juga digital content ya. Nah, digital content itu kita asumsikan sebagai pengetahuan lah ya. Jadi digital contentnya kita kesampingan, kita akan fokus pada information, data, dan knowledge gitu. Oke, saya akan langsung tanya aja ya. Kalau misalnya, panggilannya siapa tadi? Oke, Mbak Wika, apa bedanya data, informasi, dan pengetahuan? Jadi berbicara tentang data, kita bisa mengambil sebuah sumber yang memang benar-benar teruji. Misalnya data dalam bentuk angka atau bisa dikatakan hasil dari salah satu uji coba gitu data. Sedangkan informasi bisa dikatakan kayak Wikipedia gitu. Apa ya, memberikan penjelasan tentang apa yang kita cari gitu ya. Sedangkan pengetahuan itu sendiri lebih spesifik, di mana pengetahuan itu lebih meluas untuk menjelaskan sesuatu yang kita cari. Gitu. Oke, nggak apa-apa, free to speak ya, di sebelahnya deh. Ya, baik Pak. Nah, ini dari definisinya atau informasi dan tahu. Jadi menurut saya ide-ide ini sebenarnya dalam satu nama knowledge ini. Data itu kalau prosesnya itu dia mungkin namanya emang sih itu mencakup pengetahuan, ya kan? Tadi dia sudah ada fisik baik bentuk file, nasional, gitu. Intinya data itu memang bagiannya nggak ada, fisiknya nggak ada. Fisik berupa kertas atau yang lain, atau mungkin yang belum kering, yang masih dalam bentuk file. Cuma kalau informasi di sini itu menurut saya itu dia lebih ke spesifiknya lagi. Kalau data ada file atau ada fisik, akan tetapi informasi itu tidak mesti harus ada fisik. Gitu. Hanya informasi ini itu
menurut saya itu dia lebih spesifik aja dari data. Cuman data itu lebih tentu saja karena ada istilah tadi. Terus kalau yang ketiga nih ada knowledge, pengetahuan. Ini dalam arti luas. Maka informasi itu sebenarnya tidak ada dalam knowledge ini. Tercantum di semua. Dalam arti dia memiliki definisi ataupun pengertian yang lebih luas daripada data dan informasi. Maksudnya itu aja, Pak. Oke, coba deh yang lainnya yang bertiga yang belum berbicara. Coba dalam penulisan tesis ya semua ya, tesis kira-kira pada bagian mana nih bisa dibedakan antara data, informasi, dan pengetahuan. Coba saya kasih waktu 3 menit untuk diskusi bertiga, terus disampaikan hasilnya ya. Oke, sudah selesai ya 3 menitnya. Oke, siap. Langsung disampaikan aja hasilnya. Gimana? Kalau langsung saya terapkan di tes saya Iya. terkait dengan 3 variabel tadi antara informasi, data, dan knowledge.
itu saya kalau buat dagang mungkin yang secara umum itu informasi. Mulanya adalah data, kemudian knowledge. Tesis saya itu terkait dengan tekstualitas tafsir Indonesia, kemudian penafsiran ayat juga dalam Al-Quran dan tafsirnya. Yang menjadi informasi itu kaitannya dengan data atau informasi yang kita dapatkan itu belum teruji betul atau tidak. Misalkan saya beranggapan bahwa ini fokus objek penelitian saya adalah Al-Quran dan tafsirnya itu karya pemenang. Nah, itu sebagai data. Latar belakang saya misalkan saya awalnya itu mengira bahwa itu bisa tekstual, bisa kontekstual, itu informasi. Kemudian saya membutuhkan data, yang mana data di sini kaitannya sumber yang sudah teruji. Makanya setiap penguji itu pasti mengatakan kalian harus berbasis data. Artinya bukan simpang siur atau kita hanya memberikan tulisan nama dasar yang benar, teruji kebenarannya. Lebih ke uji kebenarannya. Kalau informasi belum teruji, bukan knowledge-nya itu lebih ke teori-teori. Jadi sebuah pengetahuan yang sudah disepakati para pakar lah kalau dalam konteks penelitian tesis di SPS. Jadi kalau knowledge-nya itu dari penelitian saya itu masuk tekstualitas dan kontekstualitas para pakar. Jadi maksudnya ke perdebatan akademik atau perdebatan teoritis, perdebatan konseptual. Itu maksudnya ke knowledge. Datanya ya data-data tafsir yang ada di Al-Quran tafsirnya. Itu seperti yang teruji kalau informasi latar belakang yang belum teruji atas tadi basic saya memiliki. Tapi kalau saya konsepkan dengan saya sih mungkin bahasa Mas bisa menambahin. Oke. Oke, kita langsung lihat definisinya ya. Mana ya? Inilah. Nah, sebetulnya tadi ini ikhtiar yang saya temukan ya. Nanti bisa dicari lagi definisi yang mendukung pendapatnya, karena tidak akan menjustifikasi ke sana. Tapi yang berdasarkan yang tadi disampaikan dan dari data yang saya temukan di sini bahwa sebetulnya informasi itu sudah memiliki makna. Data yang sudah memiliki makna. Dalam disertasi atau dalam tesis, kita kan dalam riset itu kita mengambil data ya. Data itu berupa kalau kuantitatif adalah angka-angka. Kalau misalnya kualitatif berupa rekaman. Tapi itu belum memiliki makna. Itu hanya data raw. Raw itu apa ya? Mentah ya. Ya. Jadi ketika misalnya tadi sumber datanya adalah apa tadi? Naskah ya atau misalnya teks-teks ya. Tapi kan teks itu tuh belum dimaknai oleh peneliti. Hanya sebagai sumber saja data. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, data itu. Nah, yang dimaksud dengan sumber data yang kredibel, yang tidak ngawur itu di mana posisi data itu berada. Ya, misalnya datanya tadi dari Kemenag ya, berarti kan itu datanya reliable lah, karena kan institusinya sudah jelas. Nah, tapi si data itu tuh belum memiliki makna yang dengan apa yang sedang kita teliti, hanya sebagai sumber data saja. Nah, tapi ketika misalnya kita kumpulkan tuh data, terus kita olah, kita ukur tuh pakai SPSS, pakai NPPO lah kalau kualitatif ya. Nah, ketika si data itu kita olah dan kita memiliki makna, oh ternyata persepsi orang terhadap perpustakaan itu misalnya rata-rata atau misalnya sudah baik. Nah, kan dari angka itu memunculkan sebuah makna. Nah, itu baru menjadi sebuah informasi. Misalnya, dari riset itu dihasilkan sebuah temuan. Temuan-temuan itu adalah informasi baru dari data yang awalnya tidak memiliki makna sama sekali, tapi karena diolah oleh peneliti menjadi sebuah informasi. Ya. Lalu bagaimana dengan pengetahuan? Sesuatu atau informasi yang sudah dijadikan sebagai pengetahuan itu sudah dipakai oleh orang. Ya, seperti tadi kan teori siapa digunakan, dipakai kan.
Nah, jadi sudah teruji tuh kebenarannya ketika misalnya sudah menjadi pengetahuan itu sampai sana. Nah, pertanyaannya apakah tesis teman-teman itu sudah sampai pada membuat pengetahuan? Nah, itu ya. Tapi justifikasi pengetahuan itu adalah ketika sudah diaplikasikan atau sudah digunakan lah, misalnya teori apalah yang bisa digunakan literasi informasi itu, misalnya tadi kan ada empat itu ya skillsnya tuh. Nah, itu sudah digunakan gitu oleh orang diteliti. Nah, itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, di sini ilustrasi yang bisa ini ya, bisa ditampilkan gitu dari 3 term tadi. Data itu misalnya kita punya tahu lah warnanya ya, merah, kuning, hijau. Tapi kan itu hanya warna, belum ada maknanya ya. Misalnya lampu merah itu lampu apa disebutnya ini ya? Lampu lalu lintas itu coba datanya apa gitu. Oh ya, mereka memiliki 3 warna ini. Nah, tapi kan belum bisa menjadi informasi karena itu masih data. Tapi ketika kita sudah berikan makna, red itu adalah stop, green itu adalah walk, itu sudah menjadi informasi. Makanya coba informasikan dong ke siapa gitu bahwa merah itu berhenti gitu. Itu kan ada informasi. Tapi ketika misalnya sudah menjadi pengetahuan, itu sudah digunakan dalam diri seseorang itu. Oh iya, saya harus seberang itu karena saya tahu merah itu berhenti, hijau itu ini gitu ya. Itulah ini. Ini kebalik tadi, kalau saya kan informasi, Iya. kan pengolahan saya itu belum terukur. Mm-mm. Ya kan, baru data itu yang makna. Kalau Iya. kasih itu yang informasi yang lebih punya makna. Betul ya. Itu koreksinya. Nah, jadi kalau misalnya nanti nyusun tesis nih, yang dicari apa? Informasi, data, atau pengetahuan? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya, ya. Nah, sekarang kita langsung praktek. Kan tadi mau tahu tuh cara mencari sumber informasi ya. Kita akan on the spot praktek aja gitu ya. Nah, ini tuh levelnya advance ya. Jadi Yaman itu sengaja men-setting si ini tuh advance karena pasarnya adalah S2 gitu dan juga bakal ada S3 ya. Jadi Yaman coba buat ini mungkin lah ya. Nah, di sini kita sudah lihat ya, ada semacam problem statement lah. Despite global bla 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 sampai challenges. Mbak Wika berapa bisa menerjemahkan? Yang lain? Ya, jadi ini adalah problem statement-nya, ibaratnya kebutuhan kita lah. Jadi kita butuh informasi tentang ini, statement ini. Nah, jadi silakan cari, mau itu informasi, data, ataupun digital content yang bisa menjawab pertanyaan atau permasalahan ini. Gitu ya. Sebagai akademisi ya, kita harus nulis nih misalnya. Coba tulis tentang ini. Nah, problem statement-nya itu adalah ini. Saya bahasa Indonesia kan deh. Despite global advancement in jadi di samping perkembangan teknologi AI gitu yang dipakai di beberapa disiplin ilmu, tapi implementasi atau integrasi artificial intelligence dalam Islamic studies itu masih belum banyak gitu ya di explore dan juga di present itu ya dipublikasikan lah secara signifikan gitu ya. Nah, coba mulai dari sini kira-kira silakan, tadi timnya ada 2 ya. Jadi silakan per tim cari informasi tentang ini, tentang statement problem ini gitu ya. Kira-kira bagaimana nih supaya kita bisa tahu gitu bagaimana artificial intelligence itu diaplikasikan dalam Islamic Studies di Indonesia. Ya, paham? Ya. Apa nih? Sebelum. Ya, jadi nanti kan kita misalnya perlu informasinya, perlu informasi. Jadi, ini apa ya? Oh ya. Jadi tugas utamanya adalah untuk mencari informasi ya yang berhubungan dengan statement ini.
Misalnya kan tadi ya bahwa kita tuh seperti perlu kita tuh punya keinginan untuk mengetahui gitu bahwa bagaimana sih integrasi atau misalnya implementasi artificial intelligence di Islamic Studies di Indonesia ya. Atau nanya deh sekarang misalnya pertanyaannya gini deh, menurut Mas Komang bagaimana implementasi artificial intelligence dalam pembelajaran Islam atau Islamic Studies di Indonesia? Kita cari jurnal apa kita? Iya, boleh informasi yang berhubungan dengan itu. Iya, gitu ya. Jadi apapun informasinya yang bisa menjawab ini gitu. Kira-kira bagaimana implementasi dari AI di Islamic Studies di Indonesia? Ya, nanti jawabannya dari sumber informasi yang ditemukan. Gitu. Boleh Mbak Wika gabung ke Salaman saja ini semua jawab Siti. Oke, gabung ke timnya itu ya, Mbak Siti ya. Dicari dulu di ini sumber informasinya. Ya, waktunya 5 menit ya. Kita ini natural aja, misalnya gunakan cara-cara yang menurut rekan-rekan di sini itu paling efektif gitu. Ya nanti kita evaluasi gitu, caranya seperti apa dari mulai dan sebagainya. Terus sekarang natural natural aja dulu. Oh, Wika boleh gabung ke timnya ini yang sana ya.
Alright. Oke. Apa ya slide berikutnya? Oke, diskusinya selesai dulu ya. Seadanya nanti dilaporkan. Oke, pertama kita akan cek. Nah, tadi kan alaminya mencarinya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya mau ideal adalah seperti ini. Kita akan cek. Kita akan langsung ke searching ya, karena di pas ya browsing itu. Oke, dari timnya Mas Komang. Tadi searchingnya pakai keyword gak? Kata kunci gak? Apa kata kuncinya? Diketikkan aja kata kuncinya apa. Itu bukan kata kunci kayaknya, itu kalimat. Gitu ya, pakai dalam ya tadi. Langsung ya. Oh, berarti tidak lah ya. Sekarang timnya ini. Ya, kita langsung spesifik. Gimana tuh? Oh, berarti di. Kita spesifik. Oke, berarti di ini ya, di bentuknya bukan kata kunci kalimat gitu ya. Itu nyarinya di mana? Database apa? Oke, timnya Mas Fawaid juga sekolah. Ini Google aja. Maksudnya tuh Google aja. Google aja. Belum umum di Google gitu kan? Ya, Mas Fawaid juga apa langsung ke Google Scholar dulu baru cari. Oke, itu berarti ini ya. Oke, itu ibaratnya satu lah ya gitu. Kita dapat poin. Oke, tadi pakai search operators nggak? Pakai boolean logic misalnya pakai plus and or gitu nggak? Enggak ini? Enggak ya? Enggak, oke. Berarti 1 dari 3 ya. Berarti yang dilakukan adalah 1 dari 3. Nah, jadi kalau misalnya kita ke sini, sebenarnya dari ini tuh bisa kita ambil kata kunci gitu ya. Misalnya artificial intelligence lah gitu ya, kata kuncinya. Terus Islamic Studies dan Indonesia gitu. Jadi ada 3 itu. Bisa nggak Mas ngasih contoh misalnya itu browsing langsung? Oh, boleh. Nanti kita Dibuka itunya itu boleh. bisa dibuka. Jadi nanti yang ibaratnya stepnya masih searching itu yang mana? Nah, tinggal lagi ketika filtering itu yang seperti apa? Apalagi ke advance. Misalnya kita tentukan dulu kata kuncinya ya. Microsoft ini mana ya ini? Jadi setiap mencari itu kita kata kunci dulu ya. Keywords. Nah, kalau saya tadi nerjemahinnya ada 3, nanti bisa aja per orang itu beda. Oh, kenapa? Keywords. Kalau saya tadi artificial intelligence, terus Islamic Studies, dan Indonesia lah ya. Karena pengennya yang Indonesia aja. Terus misalnya saya merencanakan database-nya itu misalnya di Google Scholar lah misalnya. Terus boolean logic-nya atau operatorsnya saya menggunakan N aja lah misalnya. Kata kuncinya bisa dites nih. Oh bisa. Misalnya N itu simbolnya udah tahu apa? Plus ya, nggak tahu juga. Nah, artificial plus
Ini saya jujur ya, saya ini orang lama mas, RPL yang udah 4 tahun pulang kampung, sekarang kembali nih mau ujian ini. Oke, semangat berarti itu. Jadi Nah, ini adalah aduh, ada yang tipe gak ya atas intelligence, artificial intelligence. Nah, ini itu kalau N itu N lebih and oh iya N jadi ya dan and ya. langsung kayak gitu aja ya plus kayak gitu ya. Iya, bisa gini. Jadi ada boolean logic yang direkomendasikan digunakan. Nah, yang ini harusnya udah selesai di informasi literasi ya. Sebetulnya itu ada and, or sama not ya. Simbolnya itu kalau not itu gini mengurangi apa ya? Das disebutnya ya. Nah, kalau ini tadi plus. Oke, kalau or itu saya nggak tahu bahasa Inggrisnya ya, tapi yang berdiri gini lah di laptop itu. Nah, gitu. Nah, kita coba yang ini ya. Yang ini nih, kita copy paste kan. Nah, kita coba di google.com yang tadi timnya Mas Kombang misalnya. Nah, seperti ini. Oh, salah ketikanya artificial intelligence. Awalnya ada melusur, apa bedanya? Studies. Yang salah artificial. Oh iya, kurang gitu artificial. Oke, nah ini yang dicari di sini kan. Nah biasanya kalau misalnya kita menelusur dengan kata kunci seperti ini, itu akan langsung ke sumber informasinya lah gitu ya. Jadi informasi yang mengandung sumber ini. Nah bedanya kalau kita nggak pakai ini kan hasilnya 5 juta ya, masih banyak lah ya 5 juta karena kita masih dalam tahapan searching. 5 juta sekian. Tapi ini kalau kita nggak pakai plus-plus kayak gini itu malah akan lebih banyak. Malah kalau misalnya mau lagi pakai operator yang berikutnya adalah tanda petik. Ya, bisa kita tambahkan. Misalnya ini hasilnya terlalu banyak, bisa kita kan tambahkan tanda petik seperti ini. Jadi kita pengen cari yang benar-benar kata-katanya itu sama gitu. Islamic Studies gak mau dirubah lah misalnya gitu. Berarti kalau pakai tanda petik ya lebih hasilnya gitu. Iya hasilnya itu redaksinya itu adalah redaksi yang sama di tanda petik itu nggak mau ada ya kan bisa aja kan Islamic Studies itu Islamic Study pakai Y gitu ya gitu misalnya itu kalau kita pengen seperti ini kita coba ya ini kan ada 55 juta 5.900.000 gitu lah coba kita cari nah jadi 180.000 ya walaupun misalnya tetap banyak tapi setidaknya kita disuguhkan sebuah informasi yang relevansinya itu lebih tinggi ya misalkan ini kita bisa lihat kan sebuah informasinya ini dari nomor 1 gitu ya implementation of Islamic education with learning gitu ya ini kan menjawab ya tadi kan Islamic education ada nggak Islamic studies itu kan mirip ya dengan Islamic education terus yang AI-nya ada di sini gitu Indonesianya kan kita lihat ini di mana apakah itu Indonesia atau bukan karena kita pengen memenuhi kriteria yang tadi kata kuncinya kita lihat di abstrak oh ini literatur study ini tidak menjawab yang Indonesianya karena tidak spesifikasi diimplementasikan di Indonesia. Nah, tapi kita udah dapat nih kalau mau membuat konsep tentang implementasi AI di Islamic education, kita udah punya konsepnya gitu, walaupun tidak di Indonesia gitu, tapi kita sudah punya konsepnya. Nah, kita lihat di sini Islam academic struggles. Coba kita lihat.
Ini juga sama literatur study. Pendidikan agama Islam berbasis AI. Nah, pokoknya kita bisa dapatkan konsep yang tadi dari penelusuran yang tadi. Nah, ini adalah penelusuran di Google gitu ya. Atau kita coba misalnya di database-nya. Kalau kita sudah punya database-nya, yang diketahui kan kita ada langganan Jakarta misalnya, kita coba di gestor ya, kita ke remote log. Nah, jadi kita tuh harus punya mapping dulu, mau di database mana aja. Ini saya contohkan di Google, di sini, sama di mana ya, Resources Perpusnas yang bisa digunakan itu kan banyak tuh database-nya, tapi harus daftar dulu jadi anggota ya, bisa online kok daftar anggotanya. Nah, anak-anak digital itu udah terbiasa dengan pendaftaran online, itu tidak menjadi kendala gitu. Aduh, saya harus daftar online gitu. Iya, ini database-nya banyak loh kalau misalnya kita lihat nanti ya di sini. Itu tipsnya kalau Mas Yaman harus ikut sama teman yang bisa digital literasi tadi. Iya, iya. Dulu kalau ngerjain tuh kalau temannya pada buka, ini kan kita tahu tuh Kak, perpusnas harus punya anggota langsung set gitu. Ini udah ada ini nih. Ini udah ada kemarin. Nah, misalnya kita cari di sini ya. Kenapa sih kita harus menentukan database dulu gitu ya, alasannya? Karena kalau kita misalnya mencari lepas di Google, kalau kita kemampuan literasi informasi sama internet terbatas, itu ya kita akan capek sendiri kayak tadi. Misalnya kalau nggak difilter hasilnya atau misalnya nggak pakai boolean logic, kita tuh akan lebih banyak. Gitu. Halaman pertama itu akan disajikan ya informasi blog misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh berusaha menghindari hal itu gitu karena akademis, kecuali kita kebutuhannya untuk sehari-hari kita. Kan kita kalau nyari mah sehari kita misalnya jadwal sholat misalnya ya kita pencarian lepas aja gitu, browsing gitu ya, browsing yang tidak ada ininya lah misalnya itu. Nah, di gestor misalnya tuh digunakan. Di resources ini Perpusnas rekomendasikannya udah ada nih. Nah, ini kan lebih banyak tuh. Jadi di UI misalnya nggak bisa lah karena terbatas gitu kan. Nah, di Perpusnas itu udah banyak database-nya nih sampai segininya. Jadi tinggal ekspor satu-satu gitu. Di mana menemukan sebagainya. Kalau ketemu bagi gitu aja sih. Oke, karena sampai jam 3 ya. Nah, oke. Berikutnya justifikasi berikutnya itu banyak tips juga ya ini. Gimana tadi slide-nya ini ya. Nah, terus selain searching adalah filtering. Nah, filtering di sini bisa dibagi dua ya, ada technical sama substantial. Kalau misalnya technical itu meliputi data range, publication type, language, sama subject categories. Ini menjadi penting kenapa? Karena misalnya peraturannya itu harus 5 tahun terbaru misalnya. Ini kalau ada peraturannya ya, kalau nggak ada mah ya berarti bisa lebih bebas gitu. Tapi biasanya kalau kita menulis tentang teknologi itu jangan lebih dari 5 atau 3 tahun biasanya ya. Kalau menulisnya tentang teknologi ya, karena teknologi itu lebih cepat perkembangannya. Misalnya ada entah itu misalnya Android misalnya ada versi apa itu kan cepat ya. Nah, publication type-nya misalnya kan dosen itu suka minta misalnya di jurnal ya gitu. Yang kita sangkanya itu jurnal ternyata bukan, itu adalah proceeding gitu kan. Beda soalnya. Proceeding itu proses penerbitannya beda dengan proses penerbitannya jurnal. Jurnal juga ada yang namanya peer reviewed, ada yang ya tidak gitu ya. Maka di jurnal juga itu ada lagi yang terakreditasi, ada Scopus ya, ada Sinta gitu. Itu banyak sekali dan itu sudah selesai di information literacy ya. Harusnya ke sini kita harus ke ini nih, kita tuh harusnya ke. Nah, language-nya juga silahkan kan kalau di kita debat akademiknya jangan dari Western, jangan dari Timur saja gitu ya, jangan dari lokal aja. Makanya language-nya nanti bisa menjadi filter untuk bisa memperkaya hasil riset. Misalnya pengennya dari ilmuwan Arab,
Berarti kan ada kemungkinan bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu ya. Dan seterusnya. Subject categories gitu. Sebetulnya ini juga penting, kenapa? Dalam pencarian Jasper itu ada di bagiannya itu kayak subjek kategoris atau jurnal bidang apanya gitu. Nah, jangan sampai misalnya kita mencari AI itu kan bidang teknologi banget ya. Tapi kalau misalnya kita pengen teknologi AI itu dibahas dalam jurnal-jurnal keislaman, itu akan lebih relevan lagi gitu. Jadi subjek kategoris itu menjadi penting. Berikutnya substantial, ini apa, ada rumusnya ya, CRAP gitu ya. CRAP di sini tuh ini bisa di apa, di scan ya kalau mau dokumen ininya, dokumen penjelasan tentang ini, tentang substantial ini. Nanti ada dokumen yang bisa di-download, silakan. Itu bagaimana dokumen untuk apa ya, istilahnya itu menjustifikasi relevansi sumber gitu. Nanti di sana itu misalnya ada currency, ada relevance, ada authority, ada accuracy sama purpose gitu. Jadi ketika kita baca jurnal seperti yang tadi, kita kan bukan jurnalnya ini ya. Hal pertama itu adalah tadi apa? CRAP itu currency ya. Currency kan, CRAP yang di sini nih. Saya deketin deh. Nah, kira-kira ini udah current belum secara publikasi? Kelihatan deh, karena belum besar. Nah, di sini kan ada artikel history-nya ya. Nah, udah currency-nya nih, kita checklist misalnya, ini udah currency checklist misalnya. Relevance itu bisa dijustifikasi dengan ini kata kunci kita. Kita tadi menggunakan kata kunci apa? Ini juga menggunakan kata kunci yang sama atau mirip gak? Artificial intelligence kan? Ya, ada Islam. Oke, udah 75% dari kata kunci yang kita buat. Berarti kan ada kemungkinan besarnya relevance gitu ya. Terus apalagi nih, authority. Nah, ini penting banget. Authority pengarangnya, jangan sampai admin pengarangnya. Misalnya admin yang ngepost di blognya itu nggak bisa ya. Jadi pastikan itu ada namanya. Kalau jurnal apalagi, ini kan pengarangnya ya. Terus selain kita ada pengarang, kita lihat dulu ininya apa, afiliasinya. Misalnya dia dari mana nih kampusnya. Oh iya, Unbrow ada. Bahkan kalau misalnya bisa itu dicek ininya apa, keilmuannya di bidangnya atau bukan gitu ya. Sampai segitunya. Tapi nggak apa-apa misalnya nggak sampai sana, yang penting misalnya ini kontennya itu relevan, itu udah terpenuhi misalnya. Terus apa lagi nih, accuracy itu oh iya, daftar pustaka. Nah, jadi apakah jurnal ini menggunakan tata cara pengutipan yang baik? Biasanya jurnal-jurnal yang katakanlah misalnya entah itu masih baru atau misalnya apa ya, reputasinya inilah kita nggak tahu gitu ya. Biasanya itu pengutipannya itu tidak ini ya, tidak apa ya, tidak bagus lah ya. Jadi pastikan ini kan pengutipannya, oh ini pakai sistem ini gitu ya, data pustakanya ada gitu. Nah, yang sebenarnya itu ya. Jadi secara etika penulisan itu udah lepas gitu. Terus ada purpose. Nah, purpose ini ya, apakah si jurnal ini memang dibuat untuk kepentingan ilmiah, pasarnya untuk siapa, apakah ini jurnalnya atau informasinya hanya untuk have fun, misalnya kan ada tuh informasi-informasi yang blog-blog itu atau berita-berita itu kan untuk komersial gitu ya. Nah, jadi kita pastikan bahwa informasi yang diunggah atau dipublikasikan secara online itu adalah untuk kepentingan akademis gitu. Makanya kita harus cari dari tadi relevansinya gitu. Oke, untuk inisial ya, sebetulnya tadi karena kesepakatan di awal, materi ini adalah langkah-langkah utama untuk digital literasi for academic success itu harus paham dulu di sini. Hanya sampai tahapan ini dulu deh, menelusur sampai memfilter, sampai ketika kita menggunakan si jurnal ini, sampai di situ kita sudah yakin bahwa pertama ini relevan dengan informasi yang saya butuhkan. Ini kredibel karena pengarangnya udah jelas dari mana asalnya, dan kutipan yang digunakan oleh jurnal tersebut juga sistematis dan bagus gitu ya. Jadi kita belum sampai ke tahapan tadi ketika ada troubleshoot misalnya nggak bisa download dan sebagainya, itu belum ya. Di nantilah kesempatan mendatang kalau misalnya diberi kesempatan lagi, karena ini kita tuh masih di tahapan ini ya, kita baru di stage 1 informasi data literasi, baru di tahapan ini browsing, belum ke ini nih
dua lagi gitu. Kita masih di yang ini gitu. Mungkin nanti saya buat lagi materinya yang akan mendatang, dan kalau misalnya ada waktu kita langsung diskusi lagi. Tapi paling tidak di sini udah paham lah ini gitu ya. Ini udah paham, kedepannya udah bisa membedakan gitu. Karena kenapa sih ini harus didefinisikan lagi gitu? Karena gini ya, nanti teman-teman itu secara kualifikasi pendidikan semakin apa ya? Semakin tinggi pendidikan itu apa ya? Semakin ini juga semakin filosofi gitu. Ya, yang awalnya itu ya setiap hari kan kita coba cek informasinya gitu ya, tapi kita tuh tidak pernah mendefinisikan informasi itu apa gitu. Makanya tadi ketika didefinisikan juga kan butuh waktu ya, kita menebak-nebak lagi informasi itu apa ya gitu, data apa gitu. Padahal kita tuh kan setiap hari menggunakan kata itu. Nah, di sanalah yang bisa membedakan antara misalnya ya ketika semakin tinggi pendidikan kita itu hal yang sifatnya mendasar itu sudah bisa dijawab gitu ya. Nah, misalnya kan gini, nanti itu di metode penelitian kah atau apa itu pasti ditanyakan konsep dasar gitu ya, konsep dasar. Misalnya memangnya apa yang disebut dengan pendidikan pesantren gitu. Nah, definisinya apa gitu. Seperti itu misalnya yang ya kita kurang kata pesantren, tapi kalau sekarang kita ditanya, coba pesantren apa definisinya, akar katanya apa dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, hal seperti itu perlu menjadi melek ya. Di bidangnya, bukan tentang kalau ini kan practical skills ya, tapi di bidangnya teman-teman yang sifat-sifatnya mendasar itu harus sudah selesai gitu. Apa itu hadis kah, apa itu naskah kah gitu ya. Kan ada naskah manuskrip tuh. Kalau kita tanya apa bedanya naskah sama manuskrip, nah itu kan konsep-konsep dasar yang harus sudah terjawab, karena salah satu outcome dari pendidikan tinggi itu kan menciptakan ahli ya, apalagi S3 gitu. Oke, kalau misalnya dari saya sih cukup ya sampai tahap ini, browsing, searching, and filtering. Tinggal praktik aja sih, ini dilatih di rumah. Nah, cara melatihnya adalah dengan scan ini. Silakan boleh nanti asal pas ini cari jurnal atau cari sumber informasi dan coba justifikasi pakai metode ini. CRAP ini ya, CRAP disebutnya yang substantial ini. Kan di sana di Word-nya ada ya pertanyaan. Pertanyaannya itu misalnya apakah pengarang di bidangnya, kalau yes gitu. Nah, catatan lagi ya, kenapa sekarang katakanlah saya kesannya kayak sistematis banget gitu ya, harus ditanya dulu ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita udah sering menggunakan ini, misalnya setiap kita mencari itu kita pasti punya kesadaran yang ke alam bawah sadar ya mungkin, karena kita tidak diatur juga, kita tuh kayak udah punya sense itu gitu, kayak misalnya itu nggak boleh nih nyari di Google, cari database dulu gitu yang paling utama. Nah, yang gerakan-gerakan spontan seperti itu tuh indikasi bahwa kita itu sudah literate, karena tubuh kita tuh sudah terlatih gitu merespon sesuatu itu dengan cara langsung gitu, spontan kan kayak karakter lah ya. Jadi si tahapan tadi kayak misalnya itu menggunakan keyword, database-nya apa, search operator-nya apa, itu nggak akan apa, itu tuh akan muncul dengan sendirinya. Oh, berarti kayak gini ya, misalnya kan di abstrak gitu. So, biasanya kan abstraknya dibutuhkan. Kebutuhannya kalau orang cari bisa merujuk ke keyword kita gitu. Betul gitu. Jadi tidak hanya asal dimasukin aja. Tidak. Jadi kalau ada misal tulisan kita mau dirujuk, mereka yang pencariannya sudah menggunakan searching dan juga tadi itu bisa masuk ke keyword yang kita tulis gitu. Betul. Jadi ibaratnya tuh inilah, kalau kita mancing itu si umpannya itu kata kunci itu gitu. Bahkan ya apa ya, kata kunci itu ya harus benar-benar tadi merepresentasikan isi dari ini. Kalau ada kata kunci yang unik misalnya ya, kita menemukan istilah baru misalnya dalam tulisan kita, terus kita pengen meng-highlight istilah itu, jadikanlah kata kunci. Bisa ya, meskipun artinya keseluruhan, maksudnya dia modelnya nggak bukan indeks.
Image itu kan salah satunya yang banyak ditunjuk ya. Ya, Misalkan kalau tadi teman baru, teman Ya. baru itu misalkan punya istilah poetik. Nah, itu mm, bisa saya masukkan sebagai keyword. bisa karena kan itu dibahas dibahas. Dibahas di Iya, tesis. ya dibahas di tesis kita gitu. Ya, dan ingat ya, saya selalu bilang, jadi teknologi itu gini, semakin digunakan akan semakin terasa kekurangannya. Kita akan meminta lebih kepada teknologi kalau kita menggunakan. Contohnya Misalnya nih, Zotero ya, karena sering menggunakan nih salah seorang mahasiswa, akhirnya diskusi dengan saya, Mas Yaman, coba Jotero itu gimana fiturnya supaya ketika membuat catatan kaki itu kita juga bisa menambahkan uh, kita gitu, menambahkan kan kita kalau pakai Jotero itu tinggal klik langsung muncul di bawah kan, tapi kita tuh kan kadang catatan kaki itu pengen misalnya pakai kata lihat ini, ya pakai misalnya dari sumber ini ditemukan bahwa jadi tidak toh seperti Joteronya seperti itu gitu, tapi pengennya ada campur tangan kita juga, bahasa-bahasa kita gitu ya, yang tidak terpisah dari kutipan Jotero secara otomatis karena kan mesin itu harus bisa otomatis. Nah, karena beliau sering menggunakan, jadi kan semakin ketahuan kan kekurangannya. Bedalah dengan satu misalnya mahasiswa itu datang amazing dengan fitur-fitur Zotero, padahal misalnya kita sudah pada sampai tahap itu. Nah, itu teknologi kenapa? Karena saya tanya beliau tidak menggunakan. Beliau menggunakan hanya ketika misalnya pada saat apa ini gitu ya. Misalnya dibutuhkan untuk ini. Tidak ketika menulis itu selalu menggunakan Zotero. Maka akan seolah-olah ya teknologi itu apa ya? Ya seperti itu gitu ya. Tapi kalau semakin digunakan dengan kasus yang tadi, malah dia merasa kayak ini kayak perlu ini perlu ini. Makanya kenapa teknologi itu selalu berkembang. Sebetulnya itu adalah permintaan dari si penggunanya gitu. Nah, sama dengan teknologi-teknologi yang tadi juga, ketika misalnya menggunakan itu, nanti akan itulah akan apa? Akan terus merasakan ininya. Bahkan nanti itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi kebaruan, inovasi. Misalnya perlu fitur ini nih dari teknologi ini. Kayak dulu kan misalnya karena Turnitin itu adalah cek similarity, terus kan sekarang orang itu pakai ChatGPT, akhirnya kan sekarang similarity itu yang Turnitin ada fitur khusus untuk mendeteksi chat GPT. Nah, itu kan salah satu bentuk teknologi ya berkembang. Nah, sumber perkembangan itu sebetulnya dari users. Pernah gak kita misalnya ditanya oleh social media misalnya tuh what can we improve? Atau misalnya survei-survei gitu. Nah, itu sama sebetulnya. Nah, dalam konteks akademik, kalau misalnya akademiknya mau berhasil dalam penggunaan digital literacy, ya tadi kuncinya, kalau dalam pembahasan kali ini, minimal kita dari searching and filtering itu udah tertanam dalam diri kita. Ketika kita searching itu, yang ada di benak kita tuh bukan lagi kayak tadi pertanyaannya di copy paste, atau judulnya di copy paste langsung gitu ya. Tapi kita punya mencoba dari hal yang sistematis kayak oh ini kata kuncinya apa ya dari judul ini, kita pisahkan kata kuncinya pakai kata apa gitu ya. Ya paling di sana aja sih titik poinnya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, juga atensi dari rekan-rekan yang hadir ya di sini, yang hadirnya secara hybrid juga. Saya izin stop sharing dan saya langsung serahkan lagi ke Mas Komang ya sebagai moderator. Baik, terima kasih sampaikan kepada Pak Yaman yang telah memaparkan di hadapan kita bersama bagaimana digital literasi itu memang pada saat konteks sekarang ini itu sudah menjadi satu kebutuhan ya, sesuatu hal yang wajib, apalagi dalam hal akademik, yang mana itu sudah menjadi sesuatu hal yang mensupport suksesnya suatu akademik itu dilaksanakan. Apalagi
sekarang itu kita lihat udah zamannya semua ya serba digital. Yang mana-mana semua orang mengakses digital gitu. Dan juga setelah kita mengkaji lebih dalam lagi bagaimana literasi digital itu, nah tadi disampaikan sebelumnya, kita semakin tahu titik kelemahan kita itu di mana, dari sisi apanya, ya. Nah di sini ada teman-teman tadi itu mungkin ada yang memang betul udah memahami secara luas, tapi pemahaman-pemahaman itu tetap masih ada apa namanya sedikit ataupun banyaknya kekurangan. Karena kita menyadari kekurangan tersebut itulah yang menjadikan kita untuk terpanggil ke sini gitu untuk mengikuti pertemuan kali ini. Kak, oleh karena itu harapan kembali kepada teman-teman sekalian, juga khususnya kepada Pak Yaman, ini memang tema yang sangat spesifik atau sangat berguna, sangat relevan, khususnya di kalangan sivitas akademik lah kita yang di UIN. Apalagi mungkin masih banyak di antara kampus-kampus kecil khususnya itu yang masih sangat minim atau sangat kurang apa itu digital literasi. Kayak saya pribadi dulu itu merasakan di kampus saya saat itu, kampus kecil yang tidak segede ini, wah ternyata sangat gak ada imbangnya, gak ada bandingannya bagaimana penggunaan digital itu setelah kita sampai kepada tahap sekarang ini. Baik, mungkin seharusnya kita ini ada di sesi ya, sesi diskusi tanya jawab. Tapi karena mungkin waktu kita udah selesai, nah mungkin kita lanjutkan di kemudian hari di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Yaman dan juga atas kehadirannya kepada teman-teman yang lain, baik yang di Zoom ataupun yang berhadir langsung di lokasi sekarang ini. Terima kasih ya, mungkin tidak panjang lebar lagi karena udah selesai, udah lewat waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.